investasi. Bahaya. Kita silakan investasi, tapi kita lihat dan kita ditelaah. Kan nggak ada regulasi yang melarang orang berinvestasi. Ya. Seharusnya udah sangat dibutuhkan karena ini kan udah kota udah maju gitu ya. Kalau menurut saya kurang setuju karena pedagang-pedagang kecil ya kayak kami ini mungkin nanti malah susah. Mungkin pandangan saya itulah. Ya, saudara, isu dan desas-desus bakal masuknya dua retail nasional yakni Alfamart dan Indomaret akhir-akhir ini menjadi pro dan kontra di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Perihal dampaknya yang akan timbul ketika keduanya beroperasi di kota Gurindam ini. Lalu bagaimanakah polemik ini berkembang di masyarakat? Setujukah masyarakat jika kedua retail ini beroperasi di kota Tanjung Pinang? Dan bagaimana reaksi para pengusaha retail yang ada di kota Tanjung Pinang? Ikuti penelusuran kami. Bermula dari pernyataan PJ Wali Kota Tanjung Pinang Hasan, isu Alfamart dan Indomaret bakal hadir dan beroperasi di kota Gurindam, Negeri Pantun ini mencuat ke permukaan. Pasalnya, Hasan mengaku bakal menelaah dampak jika kedua retail itu beroperasi di kota Tanjung Pinang. Beberapa aspek yang menjadi pertimbangannya adalah besaran serapan tenaga kerja dan peluang investasi. Kalau lah misalnya 100 yang buka di sini, dia bisa berdayakan misalnya 6 atau 7 orang atau 4 orang tenaga lokal yang nganggur. Ya, kalau itu 100 orang yang sudah bisa bekerja, ya kita lihat manfaatnya itu. Dan UMKM kita bisa nggak masuk ke produk-produk yang kan kita kaji dulu, ditelaah dulu. Ya. Pak PJ, Udah ada permohonan kita ada buka peluang untuk mereka masuk. Ya, kan kita nggak boleh ngalangi investasi. Bahaya. Kita silakan investasi, tapi kita lihat dan kita ditelaah. Kan nggak ada regulasi yang melarang orang berinvestasi. Kita mendatangkan investasi, tapi kita lihat situasi ekonomi. Karena kita kan pelayanan satu coba lagi cek di PTSP. Sudah ada jumpa belum? Usaha Indomaret atau Alfamart itu belum ada permohonan ya? Kan ada beberapa yang beberapa yang nyampein Pak ini kalau bagaimana keberadaan ini. Ya kita kalau orang mau investasi kan kita nggak bisa halangi. Tapi kan kita lihat kita kaji. Misalnya dia buka 100 outlet, 100 outlet misalnya bisa mempekerjakan 6 orang, satu tenaga lokal, tenaga dia 2-3 orang, umpama. Jadi kan bisa kali. Kan kita urusannya itu sebagai tenaga kerja kan. Kedua ya ketiga syarat pesangon dan lain-lain. Saya kira kan itu hal positif, tapi ya kita lihat kita telah. Saya minta PTSP kalaupun ada surat permohonan saya minta telah. Terhadap dampak Ya. Meski bukan isu baru, kabar itu sontak menggiring berbagai opini publik. Alhasil, pro dan kontra pun bermunculan di tengah masyarakat. Ada yang setuju, ada juga yang menolak dan merasa kehadiran Alfamart dan Indomaret tidak diperlukan. Dari penelusuran tim Yunus Reportase, sejumlah warga menilai kehadiran dua retail raksasa itu sah-sah saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terlebih dengan sistem yang lebih modern dan ketersediaan produk yang lengkap. Ya bagus kalau misalnya Indomaret Alfamart masuk ke Tanjung Pinang, itu juga jadi pilihan warga Tanjung Pinang untuk belanja dan harga juga lebih bersaing gitu, dan jadi tongkrongan juga untuk anak-anak Tanjung Pinang bisa nongkrong di Indomaret, di Alfamart. Tapi setuju kak ya kalau misalnya ada? Setuju banget sih. Harusnya dari dulu itu ada. Apalagi tenaga kerja juga bisa ya. Iya, tenaga kerja juga bisa.
Bu Lena, ini sebagai masyarakat Kota Tanjung Pinang kan sekarang ada wacana toko retail Indo dan Alfa bahkan akan segera hadir di Tanjung Pinang. Ya. Gimana tanggapannya? Tanggapan saya sangat bagus ya, karena zaman sekarang kan lebih banyak menggunakan digital kan. Biasanya di Alfamart sama Indomaret kan biasanya ada pembayaran kayak virtual gitu, memudahkan masyarakat juga, mungkin lebih terjangkau juga biayanya ya belanjanya. Jadi setuju ya Bu? Setuju banget. Berarti kalau menurut dari Ibu sendiri itu sudah dibutuhkan ya untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang sebenarnya warung-warung, maksudnya toko retail seperti Indo dan Alfa seperti itu ya Bu ya? Seharusnya udah sangat dibutuhkan karena ini kan udah kota udah maju gitu ya. Jadi harusnya di kota harusnya sudah ada. Tantangannya sih sebenarnya kalau untuk Kota Tanjung Pinang, kalau kita mau meningkat ke kota modern ya kita harus lapang dada lah ya, menerima dan welcome. Tapi kalau untuk masalah pengaruhnya sih ya, kalau untuk kita supermarket sih nggak begitu pengaruh ya. Pengaruhnya ke toko-toko kecil seperti warung dan yang lainnya. Itu sih. Kalau memang ini kan baru dipertimbangkan nih, dikaji ulang. Kalau memang itu diperbolehkan, tanggapannya gimana kok sebagai pengusaha retail? Ya kalau menurut saya boleh atau tidaknya kan di masyarakat ya, bukan ditempatkan di masyarakat dan pemerintah setempat. Gitu. Kalau untuk tanggapannya sih sebenarnya kalau menurut saya sih suatu hal yang bagus ya. Ya kalau komitmen dari mereka itu menggunakan karyawan lokal, itu hal yang bagus, hal yang positif. Tetapi komitmen itu apakah benar dijalankan atau dilaksanakan? Nah, kalau untuk namanya usaha, namanya saingan, ya pasti ada dimanapun ada dan bidang apapun ada, nggak mungkin tidak ada. Kita secara pandangan positif aja. Ya. Sedangkan bagi yang tidak setuju, kehadiran Alfamart dan Indomaret justru dinilai tidak perlu. Terlebih, dengan luas daerah yang kecil, jumlah produk relatif sedikit, dan sudah banyaknya retail yang beroperasi di Tanjung Pinang, dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk bagi para swalayan kecil hingga toko kelontong atau UMKM. Kalau bisa dipertimbangkan lagi lah, sematang-matangnya loh. Kenapa kok? Karena Tanjung Pinang ini kan masih dari dulu sampai sekarang masih kayak gini-gini bentuknya, perkembangannya kan. Sehingga takutnya bisa menimbulkan efeknya ke swalayan sama ke toko-toko kecil, kedai-kedai gitu juga. Kalau menurut saya kurang setuju, karena wali-wali kota sebelumnya memang semuanya masih menjaga agar Indomaret dan Alfamart nggak boleh masuk Tanjung Pinang. Mungkin kalau kita nengok dari pandangan saya, karena di sini swalayan ada cukup banyak. 1 kilometer itu mungkin sudah ada 2 atau 3 swalayan. Tapi kalau ditambah dengan Indomaret atau Alfamart, mungkin kalau kami yang sudah punya usaha kayak gini mungkin agak takut juga ke depannya pedagang-pedagang kecil ya kayak kami ini mungkin nanti malah susah. Mungkin pandangan saya itulah. Di sisi lain, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Tanjung Pinang justru menyambut baik bila Alfamart dan Indomaret hadir di kota Tanjung Pinang. Kehadiran tersebut dinilai sebagai usaha pada umumnya dan menjadi potensi pendapatan untuk daerah. Terlebih, melihat Kabupaten Bintan, daerah sedaratan yang telah lebih dahulu membuka pintu bagi kedua retail itu. Ketua HIPMI Tanjung Pinang, Freddy, menyebut kemungkinan pihak-pihak yang tidak setuju adalah orang-orang yang memiliki usaha di bidang sejenis dan khawatir akan adanya persaingan usaha. Kalau dari segi HIPMI itu kan berarti kan Alfamart itu suatu usaha ya, berarti kita bergerak di bidang usaha, otomatis kita apapun yang
bersangkutan dengan usaha, kita setuju. Ya. Kalau ada beberapa pengusaha mungkin yang menyatakan tidak setuju, itu menurut abang kenapa ya? Ya. Dilihat dari segi mana dulu nih pengusaha yang seperti apa. Mungkin yang sejenis mungkin ya mereka kemungkinan nggak setuju, mungkin timbul persaingan bisnis namanya. Kira-kira kenapa kalau tidak setuju menurut abang? Kenapa? Kenapa mereka tidak setuju? Mungkin belum siap untuk bersaing, itu aja sih menurut saya. Karena kan di pikiran mereka itu sepertinya Alfamart dan Indomaret itu kan sudah punya brand tersendiri gitu. Nah, itu yang ditakutin mungkin ya, ditakutin mereka soal harga dan lain-lainnya gitu. HIPMI menilai jika masih menimbulkan pro dan kontra, maka perlu adanya kesepakatan tersendiri antara kedua retail besar itu dengan pemerintah Tanjung Pinang. Misalnya dengan membatasi tempat atau mengatur wilayah tertentu untuk Alfamart maupun Indomaret. Mungkin dikaji lagi aturan-aturan berdirinya Alfamart dan Indomaret itu tidak berdekatan dengan pasar-pasar tradisional, dengan ya yang bisa mematikan usaha-usaha mereka yang di sana gitu. Tapi kalau untuk usaha sejenisnya itu mereka nggak perlu khawatir, karena di semua wilayah itu namanya persaingan bisnis itu memang ada. Kita harus siap untuk menerima itu. Aturan-aturannya seperti apa? Bisa lebih detail lagi? Ya itu aturannya mungkin berjarak 1 kilo dari pasar tradisional. Mungkin kan ya seperti itulah contohnya. Mungkin ada MOU tersendiri dengan Alfamart atau Indomaret. Ya mungkin itu pihak pemerintah lah sama Alfamart bahwa di Tanjung Pinang ini kita terapkan dengan aturan dan aturan-aturan yang seperti itu gitu. Lantas apa yang sebenarnya terjadi ya? Kalau sesimpel apa yang disampaikan Ketua HIPMI Tanjung Pinang Freddy, kenapa kedua retail tersebut tidak kunjung beroperasi di Tanjung Pinang sejak lama? Kami kemudian mengkonfirmasi Wali Kota Tanjung Pinang periode 2013 hingga 2018, Lis Darmansyah. Ia mengungkapkan pada masa kepemimpinannya, pemerintah Kota Tanjung Pinang juga dihadapkan dengan polemik serupa. Tak tanggung-tanggung, jumlah retail yang rencananya akan diajukan mencapai 60 gerai di seluruh Kota Tanjung Pinang. Namun, meski belum dalam bentuk permohonan izin secara resmi, rencana itu ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Pasalnya, dari kajian dirinya beserta jajaran, kehadiran Alfamart dan Indomaret berpotensi akan memiliki mudarat yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Ditambah lagi, jika mereka beroperasi dengan pola penguasaan usaha retail melalui jumlah yang besar di satu kota kecil seperti Tanjung Pinang. Sebenarnya Alfamart ini saat itu dari zaman saya menjadi wali kota juga sudah pernah mengajukan, tapi kita lakukan kajian. Kita lakukan kajian dengan waktu itu dari dinas terkait, yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan. Maka pertimbangannya adalah mana yang lebih banyak manfaat atau mudaratnya. Ternyata hasil daripada kajian kita itu lebih banyak mudaratnya. Bagi siapa mudaratnya? Ya artinya bagi masyarakat atau pedagang kecil. Ya mereka mengajukan 60 gerai.
Makanya berdasarkan kita sudah lakukan kajian, kita lakukan telaah antara azas manfaat dan mudaratnya. Kalau kita lihat keberadaan Alfamart dan Indomart itu belum dibutuhkan untuk di Kota Tanjung Pinang karena memiliki dampak negatif, yaitu salah satunya adalah memberikan dampak negatif bagi pelaku usaha kecil. Kita contohkan aja lah saudara kita di Bintan itu, coba lihat sebelah Indomart ada lagi tak pedagang-pedagang kecil itu, kios-kios itu, udah nggak ada lagi, udah habis itu. Coba kita lihat di Sumatera Barat, coba ada nggak satu Alfamart atau Indomart? Nggak mau, nggak ada satupun. Kenapa? Kalau pikir penduduk sana lebih padat daripada kita. Kenapa tidak ada? Karena mereka dasar pertimbangan mereka, kajian mereka juga seperti itu, bahwa ini kalau adanya retail nasional di daerah mereka, maka akan membabat habis para pelaku pedagang usaha kecil. Gitu. Menurut Liz, dampak itu tidak sebanding dengan potensi positif yang terus digaungkan seperti PAD dan penyerapan tenaga kerja. Terlebih, Alfamart dan Indomaret adalah jenis usaha yang bergantung pada kebijakan kantor utamanya, sehingga penanggung jawab di daerah kemungkinan tidak memiliki kewenangan apapun. Pertama satu, Alfamart dan Indomart ini, ya kan, pertama satu, dia rata-rata kalau mereka 24 jam itu cuman pegawainya 7 orang. Artinya dalam sisi nilai potensi membuka lapangan pekerjaan tidak. Kenapa? Karena semuanya kewenangan ada di kantor pusat. Kita tidak bisa tidak serta-merta bahwa masyarakat Tanjung Pinang bisa melamar Alfamart atau Indomart. Maksimum dia pegawainya 7. Nah, maksimum pegawainya 7. Yang kedua, Alfamart ini menjual barang-barang yang disediakan di Alfamart ini kan sudah ditentukan oleh pusat, standarnya sudah ada. Artinya keberadaan Alfamart apakah mampu untuk memfasilitasi barang-barang hasil dari UMKM? Jawabannya tidak. Nah, cuman paling kan yang didapatkan kan ada langsung PPN kan pajak pusat, dan PPN apalagi paling restribusi parkir yang berapa lah kalau kita hitung. Untuk itu, Liz berpesan agar pemerintah Kota Tanjung Pinang melakukan kajian dan pertimbangan mendalam atas dampak yang dapat terjadi, khususnya pada potensi buruk bagi para pedagang kecil. Usai video pernyataannya viral dan menuai pro dan kontra, PJ Wali Kota Tanjung Pinang pun kembali angkat bicara. Kali ini, Hasan mengaku pernyataannya sebelum itu hanya merupakan respon spontan untuk menjawab pertanyaan dari para awak media. Setelah melakukan pengamatan sekilas, Hasan pun berpendapat bahwa keberadaan Alfamart dan Indomaret di Tanjung Pinang sejauh ini memang belum dibutuhkan. Hari ini kita sudah menjawab, memang belum selesai telah dan kajiannya, tapi saya sudah bisa pastikan bahwa keberadaan retail, supermarket, Indomart dan lain-lain yang berada di Kota Tanjung Pinang ini kan ada 92 ya, yang aktif ada 77, termasuk Isana itu ada 15, tapi yang aktif ada 5 atau 6. Ya, kalau kita gabungkan berarti keberadaan retail dengan 250.000 penduduk di Kota Tanjung Pinang ini berarti kan sudah cukup mumpuni gitu ya. Jadi artinya keberadaan ini memang masih ditelaah dan kajian, tapi kita sudah bisa pastikan bahwa keberadaan Alfamart ya sudah belum lah ya untuk Kota Tanjung Pinang. Kita cuma mau upgrade nih supermarket ya. Saya kan tadi sudah jelaskan bahwa sampai hari ini saya berbicara tadi yang bukan ketemu permohonan aja nggak ada. Saya kan cuma selintas saja ditanya langsung, yang saya belum lihat itu data-datanya. Hari ini kan sudah mulai bekerja teman-teman semua melihat data-data itu. Ya kalau lihat datanya, apalagi pasar di Jalan Gambir yang dibangun APBN itu bisa masuk 920 pedagang orang berjualan di situ. Ya saya kira keberadaan Kota Tanjung Pinang kan sudah cukup lah dengan itu. Ya memang tidak ada, kita tidak boleh melarang investasi masuk.
ya siap investasi itu legal, bukan ilegal. Ya saya rasa clear lah, tidak perlu diperdebatkan lagi. Tinggal tugas saya membenahi bersama retail-retail itu menjadi retail yang modern. Kini justru sebaliknya, Hasan berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas retail-retail yang ada agar tidak kalah saing dengan retail nasional. Misalnya saja dengan mendorong sistem pembayaran digital hingga menyediakan tempat nongkrong-nongkrong ala anak-anak milenial. Yang pertama, saya sampaikan, kita akan cek dulu keberadaan karyawan-karyawan itu sesuai dengan UMK-nya dulu. Itu dulu. Karena ini akan berkaitan terhadap kita mengukur untuk menurunkan angka kemiskinan. Yang kedua, kita mau percepatan dan perluasan digitalisasi barang. Saya kira kan retail-retail ini harus bisa menyamai dengan apa yang menjadi kebutuhan seperti ada di Alfamart dan Indomaret. Ya hari ini kan bisa kan cuma rancang bangun sistemnya saja yang sudah ada diintegrasikan ke sistem dia. Ya keberadaan Dana, GoPay dan lainnya orang bisa lakukan ini. Yang ketiga, kita lakukanlah inovasi kreatif retail kita di sini. Ya mungkin kalau hampir 60% milenial hari ini dia senang nongkrong, kita siapkanlah retail itu tempat-tempat nongkrong, ada kopi apa di situ, kan nggak ada masalah sebenarnya. Satu lagi performance-nya retail kita kemaslah menjadi sebuah bentuknya yang mungkin secara budaya mungkin di situ nanti dengan warna-warna Melayu, bisa dengan mungkin kita bentuknya dengan misalnya apa ya, bentuknya misalnya dengan ya ciri khas Melayunya lah, biar itu jadi ikon bos. Supermarket itu seperti itu semua. Yang keempat, ya kita tetap minta, kita harus lakukan intervensi budaya terhadap UMKM itu. UMKM harus bisa masuk ke sana. Kalau itu sudah dilakukan, berarti kan sama. Kan kita sekarang pemerintah harus hadir di tengah para pemilik retail itu. Kita duduk bersama, kita benahi ini.